segalanya untuk Liverpool. Liverpool mendatangkan Gravenberch dari Bayern Munchen. Pemain berusia 21 tahun tersebut kabarnya ditebus dengan biaya 40 juta euro. Gravenberch diikat dengan kontrak jangka panjang di Liverpool. Dan kini, Gravenberch membuka lembaran baru di Liverpool setelah tidak banyak bermain di Bayern Munchen. Sang pemain mengaku siap memberikan segalanya untuk klub barunya. Ya, kalau boleh jujur, sekarang kami memulai dengan awal yang baru. Dan saya akan memberikan segalanya untuk klub ini, kata Gravenberch. Sofyan Amrabat bangga jadi pemain Manchester United. Amrabat mengaku bahagia dan bangga bisa menjadi bagian dari Manchester United. Dia pun juga siap memberikan segalanya untuk klub barunya tersebut. Merupakan suatu kehormatan besar untuk menjadi pemain Manchester United, kata Amrabat. Saya harus bersabar untuk saat ini. Tetapi, saya adalah seseorang yang selalu mendengarkan kata hati saya. Dan sekarang saya mewakili klub impian saya. Saya adalah pemain yang penuh gairah. Saya ingin membawa energi itu ke dalam skuad. Ini alasan Manchester United pertahankan Jonny Evans. Direktur olahraga Manchester United, John Murtough menjelaskan alasan mengapa pihaknya memutuskan untuk memberi Jonny Evans kontrak baru. Jonny adalah seorang pemenang yang telah merasakan segalanya dalam permainan. Karakteristik ini sangat berharga bagi budaya yang kami bangun di sini, kata Murtough di laman resmi klub. Sikap dan etos kerjanya tidak ada duanya. Erik dan staf pelatih tahu dia adalah seseorang yang dapat mereka andalkan kapanpun dibutuhkan musim ini. Rudi Garcia senang Napoli bertemu Real Madrid. Drawing Liga Champions telah digelar. Hasilnya mempertemukan Napoli dengan Real Madrid. Rudi Garcia menyambut baik hasil tersebut. Dia senang bisa bertemu Real Madrid. Real Madrid adalah salah satu klub terbaik di dunia, kata Rudi Garcia. Saya bahkan lebih bahagia bertemu mereka, mengingat apa yang terjadi pada musim 2015-2016 ketika saya di Roma. Namun, saya tidak diberi kesempatan untuk bermain melawan mereka, sambungnya. Erik ten Hag sumringah, dua senjata maut Manchester United siap hancurkan Arsenal. Meskipun lawan yang dihadapi tidak mudah, tapi Erik ten Hag tidak merasa khawatir. Sebab, Rasmus Højlund dan Altay Bayindir bisa diikutkan. Rasmus menjalani sesi latihan dengan baik. Besok menjadi sesi latihan yang terakhir, tapi dia sudah memperlihatkan peningkatan, ujar ten Hag. Jadi, dia akan bisa dimainkan di pertandingan hari Minggu. Sementara Altay akan masuk ke dalam skuad juga. Jadi, kami senang bahwa kiper kami lengkap, tutupnya. Mauricio Pochettino mengaku tak tahu soal transfer Cole Palmer ke Chelsea. Salah satu transfer yang menjadi kejutan jelang ditutupnya jendela transfer. Tanpa disangka-sangka, The Blues berhasil mengamankan Cole Palmer. Terkait hal ini, Mauricio Pochettino angkat bicara. Ia mengaku tak ikut campur dalam keputusan Chelsea mendatangkan Cole Palmer. Saya kira ini ide dari direktur olahraga dan pemilik klub. Saya sudah tahu kalau direktur olahraga yang punya ide untuk memasukkannya ke dalam skuad, ujar Mauricio Pochettino yang dikutip dari Mirror. Sikap Guardiola di Man City dibongkar Haaland. Haaland mengaku penampilan ciamiknya tak lepas dari tangan dingin Pep Guardiola. Haaland juga buka-bukaan soal sikap Guardiola. Beberapa kali, Haaland kena omel Guardiola meski sudah mencetak gol. Paling baru, saat Man City bersuah Burnley di Liga Inggris. Teguran-teguran tersebut menjadi motivasi tersendiri buat Haaland. Menurut saya, Pep terkadang agak menakutkan. Kendati demikian, saya senang ketika Pep meneriaki saya, karena dia mencoba memasukkan sesuatu ke dalam otak saya. Inter Milan tolak tawaran menggiurkan bagi Hakan Calhanoglu. Hakan Calhanoglu merupakan bagian penting dari skuad Inter Milan, dan Giuseppe Marotta menegaskan hal tersebut. CEO Nerazzurri itu mengungkapkan bahwa pihak manajemen klub telah menolak beberapa tawaran menarik untuk sang gelandang pada musim panas ini, karena mereka bersikeras untuk mempertahankannya. Kami menerima tawaran menarik untuk Calhanoglu, namun bagi kami, dia adalah pemain yang sangat penting, ujar Marotta. Gagal hengkang, Hugo Ekitike terpaksa bertahan di PSG. Nama Ekitike sempat dikaitkan dengan Eintracht Frankfurt sebagai biaya tambahan untuk memboyong Randal Colomwani ke Parc des Princes. Pemain 21 tahun itu juga sempat ditawarkan pada dua tim Inggris, yakni Crystal Palace dan West Ham United. Dua klub tersebut dilaporkan berusaha mendaratkan Ekitike dengan status pinjaman pada deadline day, namun akhirnya memutuskan mundur. Kondisi ini menyebabkan Ekitike terpaksa bertahan di Paris musim panas ini.
Satu grup dengan AC Milan, petinggi PSG lontarkan pujian. Nasser Al-Khelaifi mengatakan, Rossoneri merupakan salah satu klub terbaik di dunia. Menurutnya, akan jadi kehormatan bagi PSG bisa menantang raksasa Liga Italia tersebut di ajang kompetisi Eropa. Kami akan bermain di ajang kompetisi tertinggi di dunia yang berisi klub-klub terbaik. Bermain di level kompetisi itu mendorong kalian untuk selalu siap menghadapi tim-tim terbaik dunia, tutur Al-Khelaifi. Dan Milan adalah salah satu tim terbaik dunia dengan sejarah yang luar biasa. Newcastle jumpa Milan di Liga Champions, begini reaksi Tonali. Hasil drawing Liga Champions mempertemukan Newcastle dan Milan di grup F. Sandro Tonali akan jadi perhatian di duel tersebut. Seperti diketahui, Tonali baru meninggalkan Milan dan gabung Newcastle pada musim panas ini. Manajer Newcastle, Eddie Howe mengaku sudah bicara dengan Tonali soal hasil drawing Liga Champions. Howe berharap gelandang berusia 23 tahun itu mendapat sambutan baik dari supporter Rossoneri. Dan saya yakin dia tidak sabar bertanding, kata Eddie Howe. Tolak klub Arab Saudi, Juan Mata akan ikuti jejak Andres Iniesta ke Jepang. Mantan gelandang Manchester United dan Chelsea, Juan Mata akan memulai perjalanan baru setelah memilih untuk bergabung dengan klub Jepang, Vissel Kobe. Demikian laporan dari The Athletic. Selepas masa baktinya bersama Galatasaray berakhir, ia mendapat tawaran menarik dari tim Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Namun, pemenang Piala Dunia berusia 35 tahun tersebut memutuskan untuk berlabuh di klub Jepang. Fokus cari gelandang, Liverpool malah kecolongan usai insiden Virgil van Dijk. Seperti diketahui, Virgil van Dijk baru saja diganjar kartu merah saat bermain di laga kontra Newcastle United. Mau tidak mau, Liverpool pun tertampar oleh fakta bahwa mereka membutuhkan tambahan pemain di posisi bek tengah. Ketidakhadiran Virgil van Dijk sebenarnya bukan tidak dapat diatasi. Namun, situasi saat ini terlihat cukup pelik bagi Liverpool. Pasalnya, Ibrahima Konate tengah cedera. Sedangkan Joel Matip terkadang masih bermain kurang konsisten. Baru direkrut, Manchester United bakal kehilangan Sofyan Amrabat sebulan penuh. Manchester United sukses mendatangkan Sofyan Amrabat dari Fiorentina dengan status pinjaman selama 1 musim penuh. Meski baru didatangkan, tapi pihak Setan Merah tidak bisa mengandalkannya. Sebab, Amrabat harus pergi dari Old Trafford pada Januari 2024. Melansir dari Manchester Evening News, Amrabat terpilih untuk mengikuti kejuaraan Piala Afrika 2023 yang digelar pada 13 Januari sampai 11 Februari 2024. Artinya, Amrabat bakal absen selama waktu tersebut untuk membela timnas Maroko. Javier Zanetti pasang target setinggi langit untuk Inter Milan di Liga Champions. Sebelumnya, Inter Milan harus gagal menjadi juara Liga Champions usai kalah dari Manchester City. Pencapaian tersebut sekaligus menjadi yang terbaik di Liga Champions pada era Javier Zanetti menjadi wakil presiden Inter Milan. Oleh sebab itu, Zanetti kini menatap Liga Champions dengan positif, serta memasang target yang lebih baik dibandingkan musim lalu. Kami memiliki pemain yang merata. Tujuan kami adalah selalu memberikan yang terbaik di setiap kompetisi, termasuk Liga Champions, ungkap Zanetti. Borussia Dortmund masuk grup maut Liga Champions. Ini respon Edin Terzic. Tergabung dalam grup yang berisi tim-tim kuat adalah sebuah tantangan bagi Edin Terzic. Dan hal tersebut sama sekali tidak mengubah target mereka untuk lolos ke fase gugur. Grup ini merupakan tantangan yang nyata. Sebuah tantangan yang kami nantikan dan akan kami hadapi dengan penuh keyakinan. PSG, Milan dan Newcastle, 3 lawan kuat menanti kami. Namun, hal tersebut tidak mengubah apapun tentang fakta bahwa kami akan memasuki Liga Champions dengan ambisi besar dan ingin mencapai fase gugur, kata Terzic. Hasil Chelsea versus Nottingham Forest, skor 0-1. Tanpa gol di babak pertama, Chelsea kebobolan di babak kedua. Forest unggul lewat gol Anthony Elanga dari assist Taiwo Awoniyi di menit 48. Gol tunggal ex-Manchester United itu menjadi pembeda dalam laga ini. Kekalahan kandang pertama ini dan kekalahan kedua secara keseluruhan membuat Chelsea tercecer di papan tengah dengan perolehan 4 poin. Hasil Manchester City versus Fulham, skor 5-1. Bermain di Etihad Stadium, Man City tampil apik dengan melibas Fulham. Man City membuka keunggulan lewat gol Julian Alvarez di menit 31. Kemudian, Fulham membalas lewat gol Tim Rim di menit 33.
Man City kembali memimpin berkat gol Nathan Ake dari assist Phil Foden di menit 45. Man City lalu menegaskan kemenangan dengan hat-trick Erling Haaland di menit 58, di menit 70, dan di menit 90+5. Hasil Real Madrid versus Getafe, skor 2-1. Real Madrid sukses melanjutkan kemenangan mereka di Jornada keempat La Liga. Sebetulnya, Getafe unggul lebih dahulu melalui gol Borja Mayoral di babak pertama. Namun, El Real berhasil membalas melalui gol Joselu di awal babak kedua, sebelum Jude Bellingham mencetak gol kemenangan Madrid di masa injury time. Berkat hasil ini, Real Madrid masih memimpin klasemen La Liga dengan raihan 12 poin. Hasil Bayern Munchen versus Mönchengladbach, skor 2-1. Bayern dihadapkan pada catatan buruk jelang duel lawan Gladbach. Namun, pasukan Thomas Tuchel pulang dengan 3 poin dalam genggaman. Bayern yang sempat tertinggal pada menit ke-30 dari gol Ko Itakura mampu membalikkan situasi dan meraih kemenangan dengan skor 2-1. Bayern menyamakan kedudukan lewat Joshua Kimmich pada menit ke-58. 3 menit sebelum waktu normal, Mathys Tel membawa Bayern mendapatkan gol kedua. Hasil Burnley versus Tottenham, skor 5-2. Tottenham Hotspur pesta gol di kandang Burnley. Son Heung-min jadi bintang kemenangan dengan bikin hat-trick di laga ini. Tottenham unggul 2-1 saat jeda. Setelah turun minum, Tottenham tak terbendung. Mereka bisa mencetak 3 gol tambahan lewat James Maddison di menit ke-54. Son kemudian bikin 2 gol dalam rentang 3 menit, yakni pada menit ke-63 dan 66. Burnley sempat menipiskan ketinggalan lewat Josh Brownhill. Cristiano Ronaldo 1 gol dan 2 assist. Al Nassr menang 5-1 atas Al Hazm. Al Nassr menjadi tamu bagi Al Hazm pada laga pekan kelima Saudi Pro League. Al Nassr diunggulkan untuk menang, sebab lawan yang dihadapi adalah tim papan bawah. Pada akhirnya, Al Nassr menang dan membawa pulang 3 poin. Gol-gol Al Nassr dicetak Abdurrahman Gareb, Abdullah Al-Haibari, Otavio, Cristiano Ronaldo, dan Sadio Mane.